Oke, selamat pagi. Di sini Ibu akan mengajarkan soal latihan terkait eh, larutan penyangga, hubungan antara larutan penyangga terhadap massa dan juga volume. Bagaimana mencari tahu volume atau massa dari sebuah larutan penyangga ketika larutan penyangga sudah diketahui pH-nya dan juga beberapa volumenya, sebagian volumenya ataupun massanya. Akan tetapi ada satu senyawa dari penyangganya yang belum diketahui volumenya atau massanya. Nah, jadi boleh kita buat judul kecilnya adalah tentang hubungan penyangga terhadap massa dan volume. Hubungan larutan penyangga terhadap massa dan volume. Larutan penyangga terhadap massa dan volume. Nah, bagaimana mencari volume atau massa dari suatu larutan penyangga ketika salah satunya diketahui tapi yang satunya lagi tidak diketahui? Perhatikan contoh berikut ini. Oke, silakan perhatikan contoh soal berikut ini seperti pada soal berikut ini, di mana pada soal diberitahu berapa volumenya dan berapa massanya, akan tetapi massa dari yang satu lagi, dari larutan penyangganya tidak diberitahu. Oke, saya share screen dulu untuk ininya, untuk soalnya. Oke, sebentar. Oke, kita perhatikan pada soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 3 yang terdapat pada soal berikut. Coba kita identifikasi melalui soal ya. Berapa gram NaOH, MR-nya 40, yang harus dimasukkan ke dalam 200 ml larutan asam asetat atau CH3COH 0,05 molar. Oke anak-anak, di sini kita bisa lihat bahwa volume daripada si asam asetat adalah 200 ml dan molaritas dari si CH3COH 0,05. Namun, massa untuk si natrium hidroksida atau NaOH belum diketahui. Oke, kita perhatikan pelan-pelan di mana volume dari asam asetat dan juga molaritas dari asam asetat diberitahu, namun massa dari NaOH belum diketahui. Oke? Seperti yang kita ketahui, di dalam penyangga kita membuat rumus, bahwa rumus dalam penyangga ada dua rumus ya. Ketika kalian ingat kembali, rumusnya ada H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam. Nah, terus satu lagi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi mol garam. Nah, ketepatan pada soal nomor 3 itu adalah sebuah senyawa asam lemah dan juga basa kuat. Maka ketika di dalam soal berhubungannya adalah asam lemah dengan basa kuat, maka yang akan kamu cari adalah menggunakan rumus asam. Rumus yang pertama, bukan rumus basa. Oke? Ingat ya, ketika asam lemah dengan basa kuat, maka yang akan kita gunakan rumusnya adalah asam lemah ataupun asam. Ketika nanti dia sebuah senyawa berasal dari basa lemah tambah asam kuat, maka yang akan kita gunakan rumus yang kedua. Karena pada umumnya sifat penyangganya mengikuti sifat asam atau basa lemahnya. Ketika basa lemah, maka dia akan menggunakan rumus asam. Ketika dia basa lemah, maka dia menggunakan rumus basa. Ibu ulang sekali lagi, ketika asam lemah, dia akan menggunakan rumus asam.
Oke, ketika kita perhatikan di soal, ini akan menggunakan rumus asam. Namun sebelumnya, sebelum kita menggunakan rumus H+, ada baiknya kita menggunakan konsep stoikiometri, yaitu mula-mula bereaksi dan setimbang. Bagaimana? Kita buat dulu reaksinya. CH3COOH tambah NaOH menghasilkan CH3COONa tambah H2O. Oke, reaksi antara asam lemah dengan basa akan menghasilkan garam tambah H2O. Kita buat dulu mula-mula bereaksi setimbang. Oke, di sini kita akan mencari mol mula-mula dari asam asetat. Mol mula-mula dari CH3COOH seperti pada soal kita akan menggunakan rumus molarity kali volume. Oke, kalau kita ingat kembali di soal tadi, molaritasnya adalah molaritas dikali volume, nanti dia akan menghasilkan sama dengan 10 milimol. Benar ya, 10 milimol ya pada soal. Dia akan menghasilkan 10 milimol. Oke, terus untuk molnya si NaOH belum diketahui. Karena apa? Karena di sana kan belum ada. Justru itu yang dicari tahu dulu. Cari tahu dulu nanti molnya, maka ketemu massa gitu. Jadi kita nggak bisa ketemu massa kalau tidak tahu molnya. Ya, mengikuti konsep stoikiometri, kita harus tahu dulu molnya, baru nanti kita bisa menghitung massa. Oke, kita ibaratkan di sini bahwa ini adalah 10 milimol berdasarkan perhitungannya kita, yaitu menggunakan rumus molarity kali volume. Kemudian, untuk molnya NaOH, kita ibaratkan pakai X. Oke, kita boleh menggunakan huruf X, huruf A, huruf B, terserah kita ya. Tapi di sini Ibu lebih menekankan pakai huruf X, eksponen X. Ini masih kosong, ini masih kosong. Oke, ingat konsep dari penyangga. Yang akan habis atau yang akan sisa deh. Yang akan sisa adalah asam lemahnya kalau tidak basa lemahnya. Maka yang bereaksi adalah X. Supaya X-nya habis. Terus juga si asetatnya bersisa 10 dikurang X. Kalau di sini dia X, di sini X, maka di sini juga X. Why? Karena perbandingannya tetap 1, bukan 2 ya. Kalau nanti ada 2 baru bisa kamu bandingkan. Ini ketepatan perbandingannya adalah 1, jadi tetap menggunakan nilai X. Maka ini tetap X, ini kosong, ini kosong. Oke, kita perhatikan yang sisanya yang setimbang. Ibu hapus dulu ini. Kalian perhatikan yang setimbangnya. Yang setimbangnya akan saya berikan warna biru. Silakan perhatikan ini adalah asam lemahnya. Oke, yang sisa di asam lemah. Dan ini adalah garamnya. Ketika kamu sudah ketemu asam lemahnya dan juga garamnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Seperti tadi kata Ibu, rumusnya adalah H+ sama dengan Ka kali asam lemah dibagi garam. Oke, paham ya? Sampai ketemu kesetimbangannya seperti ini, maka kita akan ketemu asam lemahnya dan garamnya ketika setimbang. Bukan di mula-mula, bukan ketika bereaksi, tapi ketika setimbang. Oleh karena itu, Ibu lanjutkan, kita masukkan ke dalam rumus. H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam. Oke, mol asam lemah dibagi mol garam. Oke, H+-nya belum ketemu, tapi coba perhatikan pada soal. Ada pH. Kalau ada pH, berarti kita bisa menentukan H+ dong. Ya, betul. Kita bisa menentukan H+-nya dari pH. pH-nya kan 4. Kita cari dulu H+-nya ya. Terus rumusnya pH-nya asam sama dengan min logaritma H+. Nah, min logaritma H+. Berarti artinya 4 sama dengan min logaritma H+. Nah, dan secara matematis, logaritma min logaritma H+ dari 4 adalah
maka Ibu bisa menuliskan H plusnya adalah 1 kali 10 negatif 4. Oke, ini secara sistematis matematika dari pelajaran logaritma. Oke, sekarang kita sudah ketemu kalau H plusnya sama dengan 1 kali 10 min 4. Nah, sekarang kita masukkan. Udah ya, Ibu hapus dulu yang mencari H plus. Saya anggap sudah kalian tuliskan, sehingga kita bisa lanjutkan mencari mencari selanjutnya, yaitu masukkan dulu. 1 kali 10 negatif 4 sama dengan KA akan diketahui di soal, yaitu 1 kali 10 negatif 5. Mol asam lemah, ingat tadi asam lemahnya adalah 10 dikurang X. Terus di sini adalah X. Oh ya, supaya nanti tanda kali dan X bisa dibedakan, Ibu ganti ya tanda X-nya agak agak beda dengan X. X dengan kali supaya berbeda. Oke, X-nya Ibu buat seperti ini. Oke, nak. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, ada yang bisa kamu coret. Pasti. Ini bisa kamu coret dengan ini. Betul ya? Jadi kan ini tinggal 1. Ini tinggal 10 negatif 1. 10 kurang X per X. Oke? Dalam matematika, ini akan terjadi kali silang antara ini dengan ini. Yang ini ya. X dikali dengan 1. Hasilnya apa? Ibu lanjutkan ke sebelah kanannya. Maka hasilnya akan menghasilkan X sama dengan. Kalau ada soal yang demikian seperti ini harus dikurung kurawal. Kita kurung kurawal ya. Maka 10 negatif 1 kali 10 pangkat 1 itu hasilnya apa? 1 juga. Betul ya? 1 juga dong. Kalau dia 10 negatif 1 dikali 10 pangkat 1. Jawabannya adalah 1. Kemudian 10 negatif 1 dikali X. Berarti 0,1X. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Maka kita gabungkan yang X. X tambah 0,1X adalah 1. Maka 1,1X sama dengan 1. X sama dengan 1 dibagi 1,1. Hasilnya nanti akan menghasilkan sama dengan akan menghasilkan 1 dibagi 1,11. Kita bisa cari pakai kalkulator ya. Kalau memang kamu tidak tahu, boleh dipakai kalkulator. 1 dibagi 1,1 sama dengan 0,90 ya. 0,90. 0,90 atau 0,909. Seperti itu untuk nilai X. Oke, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa bisa jadi 1,1? Jadi kalau ada X demikian seperti ini, nak, kita perhatikan di sini ya, fokus sama yang saya tulis warna hijau, itu artinya sama dengan 1X. Jadi secara tidak langsung ada angka 1 di sana. Makanya angka satunya ketika ditambahkan dengan 0,1 hasilnya adalah 1,1. Gitu ya. Maka 1X di sana itu berasal dari X itu sama dengan 1. Makanya jadi 1,1. Oke. Ini masih ketemu nilai X. Belum selesai dong. Oh, belum. Karena kan yang dicari adalah massa, ya. Oke, kita masukkan lagi. Saya harap sudah selesai ditulis yang ini. Kita lanjutkan. Maka X sama dengan 0,909. Jikalau kamu kesulitan, boleh kita bulatkan. Boleh ya, boleh kita bulatkan X sama dengan 0,91 milimol. Ya, ingat tadi X di sana bernilai milimol. Coba kita kembali ke stoikiometri di awal tadi. Bahwa mol daripada si NaOH sama dengan apa? X. Otomatis, ini kan nilai X, langsung kita masukkan 0,91 milimol. Ini masih molnya.
cari massanya. Pakai rumus apa? Konsep mol. Mol sama dengan massa bagi MR. Maka 0,91 sama dengan massa dibagi MR di soal ada 40. Benar ya, di soal kita ada ininya MR-nya sama dengan 40, maka kali silang nak. 0,91 kali 40. Jawabannya adalah 36,4. 36,4 massanya. Tapi ingat ini masih miligram. Yuk kita ganti ke gram. Karena satuan internasionalnya adalah gram, bukan miligram. Silakan kita bagi ke 1000. Maka akan menghasilkan 0,0364 ya. Maka akan menghasilkan 0,0364 gram. Dalam satuan gram ya. Sehingga jawaban akhir untuk nomor 3 dalam soal tersebut adalah 0,0364 gram. Karena yang dicari adalah massanya, ya. Karena yang dicari adalah massa. Jadi ketika kamu tadi ketemu mol, belum sampai di situ, kita harus tetap mencari massanya. Menggunakan rumus mol sama dengan massa dibagi MR. Makanya di soal diketahui MR. Tujuannya supaya bisa mencari massa. Oke? Paham ya? Bisa ya? Saya yakin kalau kita banyak melatih diri ataupun banyak latihan soal, kamu akan paham dan mengerti. Ya, makanya perbanyak latihan soal, perbanyak belajar sendiri, mandiri, dan jika ada pertanyaan sulit, boleh bertanya ke guru, boleh bertanya ke Bu Mei ya, nggak salah kok. Next ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, bagaimana pula ketika ada sebuah soal juga mencari massa. Ada ya, ini ada juga soal ini sebenarnya di buku kalian, cuman tidak apa-apa, saya akan tetap share screen untuk soalnya. Perhatikan, tadi soal nomor 1 ya, ini sekarang adalah soal nomor 2. Sambil dicatat, ini adalah soal nomor 2 untuk latihan. Ya, nanti kalau memang kalau memang kesulitan boleh bertanya ya. Oke, next nomor 2, perhatikan soal berikut ini. Wait, sebentar ya. Oke. Oke, kita perhatikan pada soal ini. Anggap aja ini adalah soal nomor 2 untuk latihan hari ini yang kamu pelajari. Yang saya ajari melalui video yang saya bagikan. Oke, perhatikan. Nomor 2 dikatakan, untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 5, maka ke dalam larutan 50 ml larutan CH3COH 0,1 molar, berapa yang harus ditambahkan? Oke? Oke, paham ya? Jadi istilahnya gini, langsung ambil logikanya juga, langsung ambil diketahui dan apa yang di dalam soal. pH 5. Oke, Ibu akan ajarin kalau yang ini cara cepatnya. Kalau pH 5, nak, maka H plusnya berapa? Ayo, coba dipikir-pikir, diingat-ingat. Kalau pH-nya 5, H plusnya berapa? Coba kamu ingat contohnya seperti ini, kata Ibu buat nih. pH sama dengan 2, maka H plusnya langsung aja buat jadi 1 kali 10 negatif 2. Otomatis yang di sebelah kiri hasilnya berapa? Oke, benar. 1 kali 10 negatif 5. Nah, ketemu tuh. Udah ketemu H plusnya sama dengan 1 kali 10 negatif 5. Oke, next. Di dalam soal diberitahu bahwa larutan CH3COH memiliki volume sama dengan 50 dan molarnya 0,1. Apa yang belum ada? Oke,
Yang belum ada di sana adalah kepunyaannya siapa? Yang belum ada di sana adalah molaritas mol daripada si basanya dan juga garamnya. Oke, boleh kita lanjut ya. Kita lanjutkan cara mengerjakannya. Masih sama, karena ini berasal dari asam lemah dan juga basa kuat, maka kita akan menggunakan rumus yang sama seperti soal sebelumnya. Oke, kita masukkan dulu dalam senyawa stoikiometri. CH3COH tambah NaOH akan menghasilkan CH3COONa tambah H2O. Oke, kita buat mula-mula bereaksi setimbang. Coba ingat kembali di soal mula-mula berapa asam asetatnya? 50 dikali 0,1 sama dengan berapa? 5 milimol. NaOH ada dalam soal? Tidak ada, maka kita buat X. Oke, kosong. Kemudian, seperti kata saya, yang akan habis bereaksi itu adalah yang asam kuat atau basa kuat. Berarti yang akan bereaksi di sini adalah basa kuatnya, yaitu NaOH. Nah, supaya apa? Supaya asam lemahnya sisa. Gitu ya tujuannya. 5 dikurang X. Kosong, ini X, ini X, ini kosong, kosong. Oke, yang akan kita gunakan adalah yang Ibu tandain warna biru ini. Atau lebih dikenalnya langsung ya, ini adalah asam lemahnya, ini adalah garamnya. Oke, asam lemahnya dan garamnya. Ketepatan yang ditanya di sini adalah langsung garamnya, tapi masanya ya, yang ditanya dalam soal adalah garamnya ini. Tapi ingat, bukan molnya, tapi massa yang dicari di dalam soal nomor 2 ini. Oke, paham ya? Sampai di situ ya, kenapa ketemu 5 kurang X, terus kenapa ketemu X. Ibu lanjutkan, masukkan ke dalam rumus. H plus sama dengan, masukkan dalam rumus ini, Ka kali mol asam lemah bagi mol garam. Yuk kita lihat H plusnya tadi yang Ibu temukan 1 kali 10 negatif 5. Ka dalam soal, kalau kita lihat di buku cetak, itu 1 kali 10 negatif 5. Untuk mol asam lemahnya tadi 5 dikurang X. Terus ini adalah X. Oke, silakan coret yang bisa dicoret. Nih, coret. Berarti tinggal 1 kan? Berarti ini X. Karena 1 kali X adalah X. Berarti ini adalah 5 dikurang X. Gabungkan, joinkan yang satu eksponen X tambah X sama dengan 5. Kalau X tambah X sama dengan 5, maka 2X adalah 5. Maka X-nya berapa, Nak? 2,5 milimol, ya, karena masih dalam mol. Oke, kalau kembali lagi ke dalam stoikiometri tadi, untuk si CH3COONa itu ketepatan hasilnya memang sudah X. Ingat ya, itu di setimbangnya dia memang menghasilkan X. Jadi nggak usah diubah, nggak usah dikurang, nggak usah ditambah. Langsung kita masukkan. Sehingga kalau kita masukkan, molnya sama dengan 2,5 milimol. Pertanyaannya kan massa ya. Berarti masih menggunakan rumus mol sama dengan gram dibagi mr, atau Ibu langsung pakai gram sama dengan 2,5 kali mr di soal. Coba dicek di soalnya, tadi ada mr sama dengan 82. 2,5 dikali 82 akan menghasilkan 205, tapi miligram. Nah, kita butuh apa? Kita butuh dalam bentuk gram. Jadi massanya sama dengan 0, kalau kita ganti ya dari miligram kita ganti ke gram. Berarti 205 dibagi 1000. Maka akan menghasilkan 0,5
0,205. Itu ya. Maka hasil akhirnya adalah 0,205 gram. Oke? Mudah ya, tidak sulit ya. Menurut Ibu sih masih mudah, masih bisa. Coba perhatikan pelan-pelan, coba ikuti pelan-pelan, maka kamu akan mengerti ketemu jawabannya itu dari mana. Oke? Soal yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah hubungan antara penyangga dengan massa. Bagaimana hubungan penyangga terhadap volume? Oke, biar kita lanjutkan nomor 3 dan 4, hubungan massa hubungan larutan penyangga terhadap volume. Tadi terhadap massa, sekarang terhadap volume. Oke, Ibu hapus ya. Oke, kita akan lanjutkan soal berikutnya, yaitu hubungan larutan penyangga terhadap volume. Bagaimana mencari volume dari penyangga ketika salah satu volumenya diketahui, tapi yang satu lagi tidak diketahui. Bagaimana caranya? Ibu akan ajarkan, perhatikan. Oke, ini mungkin bisa saya katakan soal nomor 3 ya. Perhatikan pelan-pelan, lihat ini adalah soal nomor 3. Tapi di sini sudah menyangkut tentang volume. Oke. Wait. Soal berikutnya itu adalah Oke. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Kita perhatikan pada soal nomor 8 ya. 8, kalau tidak nomor 5 juga boleh, tapi kita mulai dari nomor 8. Anggap nomor 8 ini adalah soal nomor 3. Nomor 3, tapi ingat ya, ini sudah hubungannya kepada apa nah? Volume. Ya, tadi kan massa. Sekarang hubungannya kepada volume. Oke, hubungannya kepada volume. Yuk kita perhatikan. Di sana ditanya apa? Berapa mililiter volume BaOH 2 kali 0,1 molar dan larutan CH3COH 0,05 molar agar diperoleh 400 ml larutan penyangga dengan pH sama dengan 5 tambah 2 logaritma 2. Oke, pertama-tama kamu harus perhatikan. Lihat di soal, 400 mili di sana itu adalah volume total. Volume total antara BaOH 2 kali dengan asam asetat CH3COH. Oleh karena itu, bisa saya katakan, ketika kamu buat nanti volumenya BaOH 2 kali itu adalah X, maka volume dari asam asetatnya adalah 400 ml dikurang X. Benar ya logikanya? Benar ya? Ketika kamu gunakan kalau volume untuk si BaOH adalah X atau V lah ya, nanti bisa kamu katakan volumenya asam asetat sama dengan 400 dikurang volume. Oke? Coba kita kerjakan biar kelihatan ya jawabannya seperti apa. Oke. Pertama-tama masih sama, kita buat dulu reaksi stoikiometrinya biar terlihat perbedaannya nanti. BaOH 2 kali tambah CH3COOH, dia akan menghasilkan, oke sebentar agak saya buat ke kiri biar muat ke kanannya, BaOH 2 kali tambah CH3COOH, maka akan menghasilkan CH3COO 2 kali tambah 2 kali barium ya, bariumnya malah hilang. Oke, CH3 2 kali, CH3COH 2 kali barium tambah H2O. Oke, konsepnya masih sama. Kita menggunakan istilah mula-mula bereaksinya berapa setimbang. Oke, nak, kita cari dulu volume dari BaOH. Tadi kan seperti kata Ibu di awal, kita sepakat volume dari BaOH 2 kali ditambah dengan volume CH3COH itu sama dengan 400 mili. Jadi nanti untuk si asam asetatnya berarti 400 dikurang V. Oke, jadi di sini saya mengibaratkan volumenya si BaOH 2 kali itu adalah V. Dalam bentuk V ya, simbolnya boleh X juga sih, tapi saya menggunakan istilah V. Maka
Mol untuk si BaOH. Mol BaOH 2 kali. Kita boleh menggunakan rumus molaritas kali volume. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya adalah V. Karena kan belum tahu. Tadi seperti kata saya, kita ibaratkan pakai simbol yaitu V. Maka di sini hasilnya sama dengan 0,1 V. Oke, paham ya dari mana? Kalau saya ibaratkan tadi volumenya si barium hidroksida adalah V, maka volumenya si asam asetat boleh Ibu katakan menjadi 400 dikurang V. Karena kan 400 totalnya. 400 itu adalah totalnya, maka kalau dicari asam asetat doang, itu harus 400 dikurang V. Oke, maka kita masukkan dulu, cari dulu dong molnya si asam asetat. Mol dari si asam asetat CH3COH sama dengan molaritas kali volume. Sama dengan molaritasnya di dalam soal, coba kita cek kembali molaritas daripada si asam asetat adalah berapa? Coba kita cek ya, 0,05. Oke, Ibu tulis dulu ya. Ibu hapus dulu bariumnya biar agak luas untuk si asam asetat. Oke, mol untuk asam asetat NCH3COOH sama dengan molaritas kali volume. Sehingga hasilnya 0,05 kali 400 dikurang volume. Maka ini nanti akan menghasilkan 20 dikurang 0,05 V. Oke? Paham ya? Kenapa bisa menghasilkan 0,05 V? Oke, kalau itu 0,05 V, kita masukkan ke atasnya ya. Kita masukkan ke dalam MBS-nya. Mula-mula bereaksi dan setimbangnya. Maka di sini adalah 20 dikurang 0,05 V. Ini masih kosong, ini kosong. Oke, masih ingat kan seperti kalimat saya di awal tadi, yang akan bereaksi adalah basa kuat kalau enggak asam kuat. Berarti yang bereaksi di sini siapa? BaOH 2 kali karena dia bersifat basa kuat. Oke, kita lanjut ya. Maka ini 0,1 volume. Nah, kosong. Oke, hati-hati di sini. Perhatikan. Di sini kan asam asetatnya 2. Di sini masih 1. Yang Ibu panain. Kamu tambahkan angka 2 di depan. Oke? Kalau kita tambahkan angka 2 di depan itu mempengaruhi ini 0,2 V. Paham ya? Dari mana 0,2 V? Artinya 2 kali 0,1. Kalau ke sini tetap 0,1 V dong, karena dia koefisiennya tetap 1. Ke sini 0,1 V. Oke? Kita kurangkan. Kita kurangkan antara yang atas ini kepada yang bawah ini. Kita kurangkan ya. Ibu buat pengurangannya di bawah supaya kalian bisa lihat. Oke. Ibu gunakan di bawah ya pengurangannya ya. Perhatikan nih pengurangannya pakai tulisan warna biru. Perhatikan, maka 20 dikurang 0,05 V dikurang 0,2 V. Ini akan menghasilkan 20 dikurang 0,25 V. Benar tidak? Coba dicek ya. Coba dicek tulisannya Ibu yang warna biru. 20 dikurang 0,25 V. Jadi itu ya jawabannya ya. Oke, saya tuliskan ke atas. Hasilnya menjadi 20 dikurang 0,25 V. Oke. Nah, kalau sudah ketemu semua begini, tinggal kita lanjutkan. Udah ya? Tinggal kita lanjutkan masukkan ke dalam rumus. Yaitu carinya adalah H+, ya. Oh iya, satu lagi, kan pH-nya tadi ada di soal ya. Kita cari dulu dari pH-nya. Oke? Maka H+ sama dengan kita akan menggunakan rumus demikian. H+ sama dengan Ka kali mol
asam lemak bagi mol garam. Oke, Nak. Kita akan menggunakan rumus ini. Tapi pertama-tama kita cari pH H+-nya dulu dong. Karena di soal yang diketahui adalah pH. Oke, kita cari. pH-nya katanya adalah 5 tambah 2 logaritma 2. Oke, 5 tambah 2 logaritma 2. Maka, kalau soal seperti ini, H+-nya, ini menggunakan sistematika logaritma ya, yang Ibu tahu, ini bisa kita gunakan seperti ini deh. Saya buat strateginya. Ini kan sama aja dengan 5 tambah 2 log 2 sama dengan min log H+. Karena menggunakan rumus pH ya. Nah, ini artinya 5 tambah logaritma 4. Benar ya? Sama dengan min logaritma H+. Oke. Coba kita perhatikan. Min logaritma 4. Untuk logaritma, ini artinya logaritma 1/4. Logaritma 4. Logaritma 4. Nah, maka di sini bisa kita katakan bahwa ini hasilnya menjadi 10 negatif 5 kali 1/4. Oke? Boleh nanti kamu sambil cek menggunakan logaritma ya. Jadi hasilnya menjadi 10 negatif 5 kali 10 kali 1/4. Atau boleh dituliskan 0,25 kali 10 negatif 5. Inilah hasil dari H+. Oke? Itu adalah hasil H+. Sebenarnya untuk kategori soal ini karena ada 2 logaritma 2, nggak usah bingung ya. 2 logaritma 2 sama dengan logaritma 4. Logaritma 4 itu sama dengan 1/4. Oke. Next ya. Saya hapus dulu H+-nya karena kita sudah ketemu. Tinggal kita langsung masukkan ya. Kalau sudah ketemu H+-nya, masukkan aja ke dalam rumusnya. Oke. H+, H+-nya udah ada ya. H+-nya sama dengan 1/4 atau 0,25 kali 10 negatif 5. KA-nya sudah ada di soal 10 negatif 5. Oke, mol asam lemaknya. Coba kita ingat kembali tadi. Mol asam lemaknya sama dengan 20 dikurang 0,25 V. Nah, yang tadi mol basa kuatnya 0, garamnya adalah 0,1 V. Oke, hati-hati di sini. Kita harus kali 2. Oke, ada yang tahu kenapa kali 2? Belum tahu ya, belum pernah mengerjakan soal begini. Dikali 2 karena valensi. Oke, kamu boleh buat note ya. Ini karena valensi. Tahu valensi jumlah. Jumlah asam asetat di sana tadi ada 2 bukan? Coba kita cek dari reaksi kimianya ini ya tadi ya. Ba CH3, COO 2 kali. Benar ya? Coba kembali ke reaksi semula, bahwa di sana ada angka 2. Itu menandakan jumlah valensi. Kalau 1 di soal nomor 1 dan 2 tadi kan emang nggak berguna, karena emang 1 nggak ada dimasukkan gitu. Karena dikali 1 apapun tetap angka itu. Namun di soal nomor 3 perlu dikali 2 karena dia memang memiliki 2 valensi. Oke, karena dia memiliki 2 valensi, maka kita harus kalikan ya. Nah, coba kita langsung kerjakan aja ya. Ibu sih langsung berpikir kita kerjakan aja langsung ini kali ini. Kali silang kan? Kali silang ya. Berseberangan kita kali silang. Coba kita kalikan. 0,2 dikali 0,25. Berapa ayo? 0,2 dikali 0,2 dikali 0,25. Ini akan menghasilkan 0,05. Benar ya? Nanti kalian sambil mengerjakannya setelah selesai kamu tulis dan pahami, sambil kamu cek kembali ya. V sama dengan, 10 negatif 5 coret aja. Kan udah sama-sama. Jadi bisa dihilangkan ya. Karena memiliki jumlah pangkat yang sama. Oke, ini kita coret. Nah, kemudian kita lanjut, nah. 20 dikurang 0,25 V. Sesama V kita dekatkan 0,05 V
ditambah 0,25 V sama dengan 20. Oke, perhatikan dulu pelan-pelan. Perhatikan dulu apakah sampai di sini mengerti? Oke, mengerti ya? Sampai di sini mengerti ya? Biar Ibu lanjutkan. Oke? Karena dia sesama V, kita dekatkan eksponen yang sama dalam sebuah aljabar juga dia akan didekatkan kalau memiliki eksponen yang sama atau variabel yang sama. Oke? Kita lanjutkan. Maka 0,05 ditambah 0,25 sama dengan 0,30 V. Sama dengan 20. V sama dengan 20 dibagi 0,3 nanti hasilnya 66,67 mililiter. Volume siapa yang pakai V tadi? Ayo, BaOH 2 kali. Terus volumenya si asam asetat berapa dong? Ya kita cari, ya bisa kan kita cari. Tadi kan asam asetat itu berarti volume CH3COOH sama dengan 400 mili dikurang 66,67 mili. Oke, kita hitung pakai kalkulator. Nanti ini akan menghasilkan 333,33 mililiter. Punya si CH3COH. Oke, jadi kedua volumenya didapatkan. Walaupun pertanyaan di soal sebenarnya cuma volumenya barium hidroksida ya. Cuma ini saja jawabannya boleh. Gitu ya, bukan volumenya ini sebenarnya, bukan volume yang 300 ini, bukan, tapi volume dari BaOH 2 kali, yaitu 66,67 ml. Perlukah diganti ke liter? Oh, tidak perlu. Karena biasanya di option jawaban, banyakkan jawabnya kalau volume dia menggunakan mililiter. Karena kalau ke liter dia akan menggunakan angka kecil sekali gitu, jadi menggunakan angka yang mililiter. Oke? Paham ya? Bisa ya anak-anak? Tidak apa-apa, tidak masalah. Kamu pelajari saja, kamu cerna saja pelan-pelan karena memang ini lumayan rumit ya, sedikit rumit soalnya, tapi tidak apa-apa, tidak masalah kok. Toh juga kita bisa mengerjakannya menurut Ibu ya. Pelan-pelan saja memahaminya melalui videonya Ibu yang saat ini yang akan saya bagikan ke kalian. Coba perhatikan pelan-pelan, boleh diulang terus-menerus. Makanya saya lakukan rekaman supaya kalian bisa mengulang kapan saja, bisa membaca ulang kembali dari yang saya ajarkan. Oke? Ibu lanjutkan satu soal lagi. Oke. Satu soal lagi mengenai volume ya, hubungan hubungan larutan penyangga terhadap volume ya. Masih serius dong ya. Masih semangat ya, masih lah ya. Belum ketemu saya langsung ya kan? Oke. Next. Kita lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 4 masih sama hubungan antara penyangga dengan volume. Ya, hubungan antara penyangga dengan volume. Coba perhatikan ke soal berikut ini. Oke. Sip. Coba diperhatikan nomor 5. Ya. Coba kita perhatikan nomor 5. Berapa mililiter? Fokus ya sama yang saya garisin. Saya garisin deh warnanya. Saya warnai warna merah. Berapa volume? Mililiter volume dari NH4OH 0,1 molar dan HCl 0,05 molar. Masing-masing harus dicampur agar diperoleh 400 ml larutan penyangga dengan pH 9 kurang 2 log 2. Oke? Bisa menangkap pernyataannya itu maksud dari soalnya? Intinya sebenarnya cari lagi volume. Volumenya siapa? Volumenya si NaOH. Dan volume si HCl berapa sih kira-kira? Supaya hasil penyangganya mereka adalah 400 mili. Ingat ya, dalam sebuah konsep penyangga, volume di sana itu adalah volume total gitu, setelah terjadi reaksi penyangganya gitu. Oke, kita tuliskan ulang. Kita kerjakan dulu ya. Caranya masih mudah. Pertama-tama taruh dulu dia dalam konsep stoikiometri. Ya, kita buat konsep stoikiometri bahwa NH4OH tambah HCl akan menghasilkan NH4.
Cl tambah H2O. Oke, NH4Cl tambah H2O. Nah, coba kita perhatikan tadi di soal 400 ml. Berarti kan itu volumenya mereka berdua. Jadi kalau Ibu ibaratkan nanti volumenya NH4OH adalah 0, V, maka nanti volumenya si HCl adalah 400 dikurang V gitu. Atau sebaliknya, Ibu buat volumenya si HCl itu adalah V, volumenya HCl adalah V. Maka volumenya si NH4OH adalah 400 dikurang V. Seperti tadi kata saya, karena kan itu volume total 400, bukan punya si amonium hidroksida atau cuma punya HCl ya. Oke, coba perhatikan, kita cari dulu molnya nak. Kita cari mol daripada si HCl. Oke, mol dari HCl sama dengan molarity kali volume. Di soal molarnya HCl ada ya 0,05, volumenya kita nggak V. Maka di sini Ibu bisa tuliskan bahwa si HCl adalah 0,05 V. Benar ya? Oke. Ibu lanjutkan cari molnya si asam salah deh. Cari mol daripada amonium hidroksida. Mol dari NH4OH sama dengan molaritas kali volume. Nah, molaritas kali volume. Molaritasnya tadi adalah 0,1. Volumenya 400 dikurang V. Ayo kita kerjakan 0,1 kali 400, 40 dikurang 0,1 V. Oke, Ibu masukkan ke atas bahwa ini adalah 40 dikurang 0,1 V. Oke, konsepnya masih sama. Pasti yang bereaksi adalah asam kuat, kalau nggak basa kuat. Di sana kan yang kuat adalah asam kuat atau HCl. Maka yang bereaksi adalah HCl, yaitu 0,05. Tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan angkanya? Karena koefisiennya sama semua ya. 1, 1, 1. Jadi tidak ada perubahan. 0,05 V kosong. Oke, sambil Ibu hapus ini dulu molnya. Ini cara mencari molnya. Kita masukkan nak. Nih, molnya si NH4OH ini. Kita dekatkan yang punya V. 40 dikurang 0,1 V dikurang 0,05 V. Sama dengan 40 dikurang 0,15 V. Benarkah? Coba dicek. Benarkah jawabannya Ibu 40 dikurang 0,15 V? Oke? Saya masukkan ke atas ya, 40 dikurang 0,15 V. Oke, next ya. Kalau untuk si HCl sih langsung habis ya. Kalau si HCl mah habis, yang ini tetap 0,05 V, ini kosong. Oke, yang kita butuhkan kan cuma ini. Lemaknya dan garamnya. Oke? Bisa ya, memahami sampai stoikiometrinya bisa ya. Biar kita lanjut. Rumus yang akan kita gunakan adalah OH-, bukan H+ ya. Karena yang bereaksi penyangga di sini adalah basa lemah, bersifat basa lemah atau bersifat basa bukan bersifat asam. Maka yang akan kita gunakan adalah OH-. Oke, Ibu tulis dulu. OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi mol garam. Oke. Pertama-tama kita harus cari OH- dulu. Lihat ya di sana di soal hanya ada pH. pH-nya berapa di soal? pH-nya katanya 9 dikurang 2 log 2. Oke, kalau pH basa kan harus dikurang 14 kan? 14 dikurang min logaritma OH-. Kita cari OH- dari sini ya. 9 dikurang 2 log 2 sama dengan 14 dikurang negatif logaritma OH-. Oke. Tadi seperti kata Ibu sebelumnya 2 log 2 itu sama dengan
logaritma 4. Berarti 9 logaritma 4 sama dengan 14 negatif min logaritma OH min. Oke. Maka nanti kita akan menemukan jawabannya adalah 1/4 kali 10 negatif 5. Kalian tahu dari mana 10 negatif 5? Dari 10 negatif 14 dibagi 10 negatif 9. Angka 9 di sini tuh jadinya 10 negatif 9 karena kan di dalam logaritma. Jadi hasilnya adalah 1/4 dikali 10 negatif 5. Oke, kita lanjutkan. Ibu masukkan ya 1/4-nya atau 0,25 ya. Kita masukkan 0,25-nya. Kita masukkan 0,25. Sebentar. Saya lanjutkan. 0,25 kali 10 negatif 5. Coba dicek KB di soal adalah 10 negatif 5. 10 negatif 5. Mol basa lemah. Coba diingat tadi mol basa lemahnya berapa? 40 dikurang 0,15 V per mol garamnya. Mol garam tadi berapa? Mol garam yaitu 0,05 V. Oke, boleh kita coret yang sama, coret. Oke, tinggal kita kali silang. 0,05 dikali 0,25 sama dengan 0,0125. Benar nggak? Coba dicek ya. V sama dengan 40 dikurang 0,15 V. Seperti kata ibu, gabungkan yang memiliki V yang sama. 0,125 V ditambah 0,15 V sama dengan 40. Oke, kita lanjut saja ke sebelah kanannya. Saya buat tanda panah ya, perhatikan tanda panah saya. Maka ini adalah 0,1625 V sama dengan 40. Maka V sama dengan, coba hitung nanti, 40 dibagi 0,1625 akan menghasilkan V sama dengan 246,153. Ini sih yang Ibu cari berdasarkan kalkulator ya. Kalian boleh cross check nanti. Volumenya 246,153. Oke? Oke, perhatikan kemudian. Saya lanjutkan ya. Bisa Ibu lanjutkan. Ketika volumenya sama dengan 246,153 ml, ini volume siapa, Nak? HCl. Ya. Maka volumenya si NH4OH berapa? Kan NH4OH pertanyaannya. Sama dengan 400 ml dikurang V. Maka 400 mililiter dikurang 246,153 mililiter akan menghasilkan 153,84 mililiter. Ini adalah jawabannya untuk nomor 4. Oke? Lumayan panjang ya. Lumayan panjang cara mengerjakan nomor 3 dan nomor 4. Tapi Ibu yakin kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan. Oke? Oke, sebagai bentuk evaluasi kamu terhadap apa yang sudah saya ajarkan hari ini, silakan kalian catat soal berikut. Untuk soal nomor 5, 6, 7, 8. Ya, silakan dicatat dulu. Ibu akan share dari screen-nya. Ibu share supaya kalian bisa catat dulu. Oke. Yang pertama adalah soal berikut ini. Oke, nomor 16 dan 17. Untuk menentukan volume. Mungkin ini ada di buku paket juga, kamu boleh cek di buku paket nanti. Tapi saya harap bisa kamu tulis melalui Zoom-nya saya atau melalui video yang saya berikan ya. Silakan dicatat ya, atau difoto dulu. Boleh, silakan dicatat dulu.
Nomor 16 dan 17 ini adalah mencari volume. Ini sama seperti soal nomor 3 dan 4. Oke, kemudian soal berikutnya yaitu cara mencari massa. Soal untuk mencari massa untuk soal nomor 7 dan 8 yang kamu kerjakan. Ibu bagikan sebentar ya. Silakan perhatikan pada papan tulis. Sebentar. Oke, silakan dikerjakan untuk soal yang saya tampilkan, yaitu soal nomor 21 dan 25 saja ya. Nomor 21 dan 25. Ibu tulis di sini. Nomor 21 dan nomor 25. Oke, silakan kamu perhatikan, kamu catat supaya bisa kamu kerjakan. Kerjakannya nanti nomor 5, 6, 7, 8, kerjakan di buku latihan. Kemudian nanti ambil gambar dalam bentuk PDF, kirimkan ke Google Classroom. Oke. Ibu kira sampai di situ penjelasannya Ibu. Jikalau memang ada yang masih kurang jelas, boleh kamu bertanya ke saya secara personal. Dan jikalau memang paham, silakan kerjakan nomor 5, 6, 7, 8. Nanti dikumpulkan, paling telat saya akan tunggu sampai hari Rabu. Ya, saya akan tunggu sampai hari Rabu kamu untuk memahami konsep hubungan antara massa dan juga volume terhadap penyangga. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, ternyata penyangga tersebut kita bisa menentukan massa dan volumenya. Kita bisa menentukan massa dan volumenya ketika kita mengetahui rumusnya dan mengetahui konsep dari stoikiometrinya. Begitu ya. Saya harap sampai di sini dulu, tapi jangan sampai kamu juga tidak mengerti ketika sudah melewati banyak video yang saya berikan, tapi kamu juga tidak paham. Ketika memang kamu belum paham atau bisa saya katakan belum mengerti 100%, boleh bertanya kepada saya ya. Jangan takut, jangan ragu, dan saya harap bisa mengerjakan soal-soal yang telah saya berikan. Oke, thank you. See you. Bye-bye.